Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Kamis tanggal 7 Juli 2022. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa MC Saham mengadakan grup premium khusus yang disertai oleh berbagai fasilitas menarik. Mulai dari pembelajaran khusus analisa teknikal, konsultasi emiten, live webinar, signal trading, portfolio review, e-learning, dan masih banyak lagi. Bagi teman-teman yang tertarik bisa langsung join di grup Telegram dahulu. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa ajuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis. Ingat ya, disclaimer on, tidak menyarankan untuk memperbelikan dan memperjualkan saham. Hasil analisa saya perlu direvisi kembali. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu, alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, kita langsung saja mulai untuk ISG. Ya. Hari ini closing di harga 6.652 dengan persentase plus 0,09%. Terlihat ya bahwa adanya perlawanan dari kondisi stokastik momentum. Ini menunjukkan bahwa ada potensi terjadinya dead crossing. Dan memang secara overall ya target ISG masih di 6.100. Namun sebelum 6.100 ada support kuat juga di harga 6.500 hingga 6.524. Jadi ini support ini juga bisa kita perhatikan. Kalau memang adanya rejection kuat, lalu adanya pullback kecil untuk retesting di EMA 90 sebelum melanjutkan penurunan harga menuju 6.100 ya, kita bisa waspada. Yang jelas memang asing terlihat keluar ya, terutama dari sektor big banks seperti BRI, BCA, BMRI, BBNI. Itu juga asing keluarnya juga jumlah yang besar. Jadi kita bisa perhatikan terlebih dahulu sementara market kita dengan kondisi ISG akan terkoreksi terlebih dahulu. Gitu ya. Akan saya bahas beberapa emiten yang mungkin menarik dan dan telah diajukan oleh grup Telegram. Jadi simak langsung saja. Di sini ada beberapa emiten. Pertama ada saham Budi. Untuk Budi, closing di harga 220 dengan persentase plus 1,85%, sementara Budi masih bergerak dan bertahan di atas EMA 90. Harganya ya ada whipsaw, tapi closingnya tetap di EMA 90. Sekedar informasi bahwa adanya bruto nanti exit-nya tanggal 11 Juli, brutonya kurang lebih 8 rupiahan, dan adanya golden crossing dari kondisi stokastik momentum. Ya, kalau memang Budi seumpamanya berhasil retesting kurang lebih di EMA 21 dan EMA 34 ya 230-an ya itu juga bisa dijadikan harga untuk shortcut seperti itu. Karena kalau saya lihat potensi untuk Budi meskipun bertahan di atas EMA 90 tapi sudah menunjukkan adanya lower high ya seperti itu. Hal ini menunjukkan ada potensi untuk melanjutkan pelemahan harga. Itu ya so far untuk Budi ya masih bisa wait and see ya karena juga volumenya kecil-kecil saja. Gitu untuk Budi, kita lanjut di sini ada saham FPNI. Nah, untuk FPNI closing di harga 368 dengan persentase minus 2,13%. Sementara untuk FPNI ya masih bisa reject ya, tadi sempat reject di support areanya kurang lebih di harga 362, 360 di sanaan. Untuk resistennya bisa ditentukan di harga 402 atau di moving average exponential-nya untuk EMA 90 di harga 393, EMA 34-nya 393, dan EMA 21-nya garis warna biru di harga 389. Jadi teman-teman juga nanti bisa diperhatikan ya. Sementara untuk FPNI masih dalam range inside bar-nya pada perdagangan tanggal 6 Juli kemarin, kurang lebih di range 348 hingga 386. Jadi masih di dalam range inside bar-nya. Kita nggak tahu kalau memang FPNI semuanya berhasil breakout 348 ya maka ada potensi melemah
lebih dalam. Jadi teman-teman juga harus cek apakah kinerja perusahaan ini bagus. Kalau teman-teman masih nggak rela untuk cut loss, nggak bisa dicek, silakan ya secara fundamentalnya. Untuk teknikalnya sih masih bergerak menurun ya, seperti itu. Kita lanjut, di sini ada saham Medco. Untuk Medco closing di harga 570 dengan persentase minus 1,72%. Ya, terlihat ya bahwa Medco memang adanya pelemahan di sini ya. Saya delete terlebih dahulu biar nggak terlalu banyak garisnya. Teman-teman juga bisa cermati dengan baik, nggak terlalu pusing lihatnya sebentar. Nah, terlihat ya bahwa Medco ini masih dalam range triangle-nya. Dan kalau kita lihat memang Medco ini sedang bergerak turun atau melemah seperti itu. Kita coba cek Fibonacci. Oke, target pelemahan maybe ada di support 545, 550. Itu supportnya atau target pelemahan harganya. Dan menurut saya dari kondisi stokastik momentum yang seperti ini ada potensi terjadinya dead crossing ya, seperti itu. Jadi selama Medco masih bisa membuat higher low dan adanya higher high itu masih boleh di hold, oke ya. Untuk Medco ya masih bagus lah kalau memang masih bisa bertahan di atas 550, at least di sana masih layak untuk di hold. Ya, 550 masih layak untuk di hold. Jadi target koreksi Medco ini di 550. Kalau memang terpaksa 550 di breakout ya lanjut koreksi lagi ya dengan terpaksa menuju 505. Gitu ya, memang ada waktunya setelah dia menyentuh upper trend line ya waktunya koreksi dulu terlebih dahulu menuju lower trend line-nya. Gitu saja untuk Medco, nanti kita tunggu di bawah, kita share kembali. Kita move langsung ya, di sini ada saham ICBP. Nah, untuk ICBP ya sementara juga volume memang masih high volatile. Closing hari ini di harga 9.475. Kurang lebih dengan persentase plus 0,26% ya. Bagi teman-teman yang mau main lebih safe, ya bisa buy on breakout saja. Kapan waktunya breakout? Ya tunggu ketika dia breakout nih. Peak di sini kurang lebih di harga 9.600. Kalau memang dia breakout ya bisa entry. Oke, targetnya berapa? Kalau memang dia breakout ya kita bisa tarik Fibonacci. Targetnya yang pertama bisa di 9.800 dan juga 10.000. Ya, jadi target untuk ICBP sudah saya katakan. Semoga saja bisa dicermati lebih lanjut. Tetap disclaimer on. Untuk ICBP masih bertahan di atas 590, 34 dan 21. Sudah lama juga bergerak sideways dan breakout diangkat naik. Mungkin sudah waktunya menuju uptrend ya seperti itu. Jadi kita pantau dulu ya, kalau mau buy on breakout bisa diatur nanti breakout 9.600 bisa entry. Oke, kita lanjut langsung. Di sini ada saham ADHI. Untuk ADI closing di harga 720 dengan persentase plus 2,13%. Nah, sementara untuk ADI ini ya, teman-teman juga bisa perhatikan bahwa kotak biru di harga 670 hingga 710 ini merupakan demand area. Dan memang range ini juga cukup kuat ya kalau saya perhatikan by weekly chart. Nah, kalau kita tarik secara Fibonacci, coba kita cek ya. Ya, kurang lebih adanya rejection di Fibonacci 0,768. Kalau memang adanya swing low valid ya bisa diatur nanti targetnya di rasio 0,618 kurang lebih 785. Itu targetnya ADI kalau memang berhasil breakout dari harga 730 ya. Jadi kalau memang ADI semuanya berhasil breakout 730 dan membuat swing low valid, maka ada potensi bergerak up menuju 785. Tetap disclaimer on, dan menurut saya volume juga semakin kecil dan adanya golden crossing semoga saja bisa rebound seperti itu. Oke. Ini terkena lagi nih ya, terkena false break lagi. Sering kita dikasih harapan palsu ya sama konstruksi ini. Ya semoga saja bisa cepat naik. Kita lanjut, di sini ada saham Indi. Untuk Indi closing di harga 2.260 dengan persentase plus 0,44%. Nah, untuk Indi ya kita tahu bahwa memang ada waktunya saham itu akan naik dan ada waktunya saham itu akan terkoreksi. At the end kita ikuti fundamentalnya seperti apa. Untuk Indi karena juga ada sentimen negatif dari luar, mau itu untuk kondisi ISG, ya mau nggak mau kita harus mengikuti arah trend market.
Sebentar. Sebentar, saya hapus terlebih dahulu. Nah, perhatikan di sini kita bisa tarik saja dari Fibonacci, cukup simpel tapi akurat. Ya, gini, untuk Indi ada support Fibonacci 0,618 yang dimana most likely terjadinya rejection, dan terlihat memang adanya rejection ya di sini 2100 adanya reject. Nah, dengan adanya rejection seperti ini biasanya kita bisa adanya signal nih biasanya 2100 entry, nanti juga target price-nya bisa ditentukan di sini. Minimum ya bisa kesentuh lah 2530 seharusnya ya. 2530 seharusnya masih bisa kesentuh, masih possible lah 2510, 2530, lalu ada lagi di 2760. Nah, kalau memang sudah kita tentukan titik entry, titik taking profit, sekarang stop loss-nya. Stop loss-nya kalau memang closing-nya di bawah 2100 ya kita bisa exit, atau supaya menghindari false break ya kita exit ketika dia harganya di bawah 1980. Jadi bisa direvisi kembali ya, sudah saya berikan tuh. Lumayan ada signal trading. Gitu ya untuk Indi, kita lanjut. Di sini ada saham Kren. Untuk Kren, nah gini, kalau seperti ini gimana saya mau analisa? Jadi saya skip dahulu ya. Ini harganya 50 belum bergerak, sudah saya warning ya. Seharusnya sudah saya warning bahwa tuh lihat reject terus di EMA 21 tadi gampat, harganya downtrend. Kalau seperti ini ya teman-teman bisa cek fundamentalnya bagaimana. Jelas secara teknikal sih masih kurang oke ya, nggak ada oke-okenya sama sekali. Kita lanjut, di sini ada saham Breeze. Oke, untuk Breeze ya, sudah saya katakan bahwa untuk Breeze, sorry to say, tapi secara teknikal nggak ada bagusnya, ya, nggak ada bagusnya. Tapi kalau teman-teman mau cek fundamentalnya juga silahkan. Kalau memang dia mencetakkan laba cukup besar dan adanya pertumbuhan dari perusahaannya, yang nggak apa-apa di hold. Tapi kalau memang belum ada pertumbuhan dan memang masih minus apalagi labanya, ya jangan di hold. Karena by technical ini masih downtrend dan cukup besar perjalanannya. Ya, apalagi ini, perhatikan nih, Fibonacci 1,618 saja berhasil di breakout ya. Jadi ini kurang oke sekali, potensinya masih bergerak turun kalau saya lihat ya. Jadi untuk Breeze bisa diperhatikan, ini supportnya ya di main area di 970 hingga 1090. Jadi kalau teman-teman semuanya mau exit ya nanti bisa ditunggu saja di area sini. Siapkan dana ya. Ini sahamnya downtrend saja malah bagi dividen. Jadi untuk Breeze ya kita bisa lihat dahulu fundamentalnya bagaimana. Jelas sudah saya kasih tahu kalau mau averaging down ya di area sini. Kita lanjut langsung, di sini ada saham BPTN. Untuk BPTN closing dari harga 1.395 dengan persentase minus 0,36%. Nah di sini ya secara stokastik sih memang adanya perlawanan, di mana kalau memang adanya perlawanan maka ada potensi terjadinya dead crossing. Sempat adanya sideways tapi ya nggak bertahan lama, malah breakout juga karena kondisi IHSG kita sedang terkoreksi gitu. Maupun itu BRI lah, BCA, BPTN pun sekalipun itu juga akan terkoreksi. Fibonacci 0,168 di mana kita tahu most likely kebanyakan rejection tapi malah breakout. Nah, ini sudah menjadi salah satu indikasi bahwa memang sedang di dalam fase koreksi seperti itu. Lalu setelah 1475 berhasil breakout, di mana support selanjutnya saya lihat sih ada di 1365. 1365 hingga 1335. Jadi ini bisa dijadikan sebagai area averaging down. Kalau teman-teman mau segera exit ya harus berani ambil keputusan. Ini area averaging down, area averaging down. Kalau memang dia adanya rejection di sini cukup kuat ya teman-teman bisa ambil. Tapi ya dengan mengingat kondisi market seperti ini ya baik jangan averaging down tapi kurangi porsi saja. Karena ya kita nggak tahu ini akan koreksi sampai kapan. Jelas IHSG ya targetnya di 6.100. Oke, kita lanjut langsung. Di sini ada sampai POWR. Nah, POWR, sorry ini sedikit berantakan. Sebentar. Nah,
Untuk POWR closing di harga 675 dengan persentase minus 1,46%. Perhatikan ya, untuk POWR ini ya sementara sih harganya masih ranging di EMA 90 ya. Kalau dia berhasil bertahan di atas EMA 90 ya, maka masih bisa dikategorikan sebagai fase uptrend seperti itu. Ya, masih dalam fase uptrend. Sebentar, saya coba cek terlebih dahulu. Di sini 0,618. Ya. Perhatikan ya di sini untuk POWR ada support sih kalau saya bilang ya. Selama POWR harganya bertahan di atas 665, maka masih boleh di hold, tapi kalau memang seumpamanya 665 ini berhasil ditembus ya, closingnya di bawah 665, maka bisa exit terlebih dahulu karena masih ada potensi untuk melanjutkan pelemahan harga. Namun kalau memang masih bisa bertahan, targetnya sih minimum ya, minimum di 775 dan juga bisa di 810. Ya. Yang jelas selama harganya bertahan di atas 665. Ya kita tunggu saja kalau memang adanya swing low valid dan adanya rejection kuat dengan volume cukup tinggi, saya yakin harga ini bisa kesentuh. Tapi mengingat volumenya masih kecil-kecil saja ya belum tahu ya, tapi masih bagi dividen ya. Kita masih pantau terlebih dahulu untuk POWR, tunggu adanya rejection kuat. Next di sini ada saham ASA. Nah, untuk ASA tuh masih turun terus ya, tapi secara fundamental masih oke. Ya, ASA masih turun terus tuh, tapi secara fundamental oke. Kalau seperti ini kita harus main secara mid term bukan short term. Ya, kenapa demikian? Ya karena ISG juga masih terkoreksi. Dari Fibonacci retracement ya targetnya memang masih di 785 hingga 1095. Ini dari daily time frame, oke. Dari daily time frame memang masih ada rejection di EMA 21 dan di 34. Bahkan dia nggak nyentuh EMA 90. Kalau dari daily time frame saya melihat bahwa ini masih dalam kategori strong downtrend. Tapi kalau kita coba cek dari weekly time frame, dia juga sudah berhasil breakout EMA 90. Jadi dari weekly saja dia berhasil breakout. Oke ya, kita cek dari monthly. Dari monthly saya lihat sih memang ada potensi ya untuk berhubung kita masih di awal bulan, jadi ini masih belum akurat ya datanya kalau kita lihat dari monthly. Masih belum akurat, namun kalau kita coba cek monthly, ya kita tarik saja dari Fibonacci retracement di sini. Ya memang ketika dia harga closingnya masih di bawah 1.700 ya, maka ada potensi melemah ke target 1.075. Tapi kalau memang closingnya masih bisa bertahan di atas 1.700, entah itu hingga penutupan akhir bulan ini, bulan 7 ya, maka masih oke. Nggak ada target 1.075. Tapi kalau memang sebaliknya, harga closingnya di bawah 1.700 hingga penutupan bulan ini, maka masih ada potensi untuk terkoreksi menuju 1075 dengan catatan untuk retesting EMA 90 di monthly time frame. Gitu ya untuk ASA. Kembali lagi ya, kita investor. Kita cari apakah fundamentalnya bagus, siapa pengendalinya, siapa ownernya. Kalau memang oke dengan kategori kita, ya kita hold saja. At the end pasti naik. Oke ya, kita lanjut. Di sini ada saham Raja. Nah, untuk Raja ya, kalau teman-teman perhatikan, memang hari ini kan naik tuh 7,5%. Saya juga mengingatkan bahwa Raja ini kan memang menciptakan pola W pattern ya, terlihat sekali adanya W pattern. Dengan perdagangan kemarin pun sudah di breakout nih neckline-nya. Di 388 sudah berhasil di breakout dan memang terlihatnya memang potensinya naik ya. Potensinya memang naik tuh. Sudah mencapai batas targetnya sih, 440 bisa dikatakan sudah mencapai batas targetnya. Untuk target maksimal, kalau kita cek, ya, pastikan saja, ya batas dari pattern ya, kita coba cek ya, target taking profit dari patternnya 470. 470, 468, tadi harga tertinggi di 462 menurut saya sudah tercapai ya.
Jadi untuk Raja, kalau teman-teman baru masuk ya, semuanya baru masuk, ya ini sedikit berbahaya karena kita biasanya buy on weakness bukan buy on strength gitu. Tapi ya nggak ada masalah kalau mau dicoba. Targetnya Raja sih kalau dari Fibonacci ya, by Fibonacci targetnya masih di 530 ini target minimum karena Raja ini masih dalam kategori strong uptrend ya. Masih dalam kategori strong uptrend. Jadi untuk Raja prospeknya masih oke. Targetnya 530 seharusnya masih bisa kecapai selama harga bertahan di atas 440. Oke, kita lanjut. Di sini ada saham BMTR. BMTR sementara juga masih bergerak naik ya. Terutama saya ingin mengucapkan congrats dan kamsiatchon. Kapan hari kita punya target beli di harga 254 hingga 258 dan stop loss kita jika closing di bawah 240 hingga 244 dan ketika itu ya harganya nggak pernah menyentuh stop loss kita ya, malah harganya naik terus. Kurang lebih ya kita sempat dapat harga 250 itu sempat dapat. Dan at the end ya kurang lebih 20% dari BMTR ini. Jadi congrats dan kamsiatchon bagi teman-teman yang sudah cuan, yang belum cuan stay tune untuk signal trading kita, terutama yang mau bergabung di grup premium silakan ya. Karena ya benefitnya cukup banyak kalau saya bilang mulai dari edukasi hingga signal trading saya berikan. Oke, kita lanjut dulu untuk BMTR. Nah, BMTR ini juga masih dalam kategori uptrend. Kenapa demikian? BMTR masih dalam posisi uptrend karena juga masih bertahan di atas yang 90, 34 dan 21. Harga juga masih rutin untuk membuat higher low dan adanya higher low yang semakin tinggi juga. Hal ini menunjukkan bahwa memang masih bergerak naik. Bukan hanya higher low saja, namun adanya higher high di sini. Tuh adanya higher high. Jadi ini cukup bagus ya untuk BMTR, masih boleh di hold ya. Mungkin kalau koreksinya ke harga 270 karena mau retest di 90, mungkin ke arah sana kalau target koreksinya. Jadi gitu saja untuk BMTR. Kita lanjut di sini ada saham SSP. Untuk SSP hari ini closing di harga 274 dengan persentase plus 0,74%. Sementara untuk SSP masih di bawah EMA 90, 34 dan 21. By technical sih masih terkategorikan sebagai downtrend ya. Menurut saya masih downtrend. Kalau dengan price action downtrend, ya teman-teman nggak mau cut loss, takut untuk cut loss, ragu untuk cut loss, ya teman-teman perhatikan fundamentalnya bagaimana, perusahaan kinerjanya bagaimana. Ada pembagian dividen nanti tanggal 11 Juli untuk ex-date-nya, brutonya Rp9. Ya dilihat kembali perusahaannya kinerjanya seperti apa, karena by price action ini masih downtrend ya. Itu saja tuh, apalagi ada pola double top tuh. Tuh jelas ya, ada pola double top tuh di weekly chart. Kalau mau dapat panduan khusus bisa join saja di grup premium karena ya akan lebih banyak informasinya daripada nanti rugi-rugi nggak jelas. Jadi ya ditentukan sendiri. Ada pola double top nih. Targetnya ya kurang lebih masih di 218-an by pattern, 218, 230 tuh. Ya, jadi perhatikan dahulu ya kalau mau konsultasi bisa langsung saja join di grup premium. Oke, terserah diambil sendiri keputusannya, tetap disclaimer on. Kita move ya langsung. Di sini ada saham BTPS. Untuk BTPS juga masih bergerak downtrend karena juga harga closing di bawah EMA 90, 34 dan 21 tuh slowing down, going down dan reject terus tuh di garis biru dan oranye, bahkan nggak sampai EMA 90, jadi masih strong downtrend. Adanya rejection nih, kalau saya lihat hari ini kan closing 4% tuh, adanya rejection di support yang sudah saya buatkan lama sekali, di harga 2.620 ini sudah saya siapkan jauh-jauh hari ini. Ternyata memang terbukti adanya rejection. Dengan demikian, menurut saya masih ada potensi untuk adanya pullback menuju 2.800 lah, seharusnya masih bisa kena. Tapi ya jangan menunggu ke sana dahulu, karena BTPS ini juga masih dalam kategori strong downtrend. Jadi lebih baik exit kalau memang bisa exit. Loss kecil ya juga boleh di cut loss dahulu gitu untuk BTPS. Lanjut di sini ada saham IPPE. Untuk IPPE closing di harga 280 dengan persentase
plus 2,94%. Kalau saya lihat ini ada potensi terjadinya dead crossing dari kondisi stokastik ya, karena adanya perlawanan tuh. Jadi kita harus waspada terlebih dahulu. Adanya rejection tuh di poin 0,786. Selama IPPE bertahan di atas 264, maka ada potensi bergerak up menuju target Fibonacci di harga 338 atau ke target 310 ini juga sudah tercapai. Jadi ya dengan kondisi sekarang yang perlu diwaspadai dari IPPE adalah supportnya. 264 nggak boleh ditembus gitu ya untuk IPPE. Simple. Kita lanjut. Di sini ada saham ASA. ASA baru IPO, belum bisa saya analisa, tapi kalau mau dilihat dari bandarmologinya bisa. Untuk ASA perhatikan ya, sebentar. Ada FZXA tuh, ada beberapa broker nih bisa diperhatikan. Kurang lebih ya punya 66.000 lot, rata-rata 199. Ada broker FZ yang akumulasi dan distribusi ada NI 54.000 lot, rata-rata 203 dengan jumlah 1,1 miliar. Jadi untuk ASA mungkin segitu dahulu. Kita lanjut. Di sini ada saham Devam. Devam saya kurang suka ya by chartnya ini. Saya kurang suka, volume juga nggak jelas. Patternnya juga nggak jelas, nggak kelihatan sama sekali. Harga otorisiko seenaknya sendiri. Nggak tahu secara kinerjanya bagaimana, tapi menurut saya kurang oke. Jadi saya lihat dari bandarmologinya saja ya untuk Devam. Untuk Devam, perhatikan di sini ada beberapa broker yang akumulasi hari ini. Ada SQ, XC, AO, YP, PD, dan AG. 32.000 lot, 25.000 lot, 23.000 lot, 17.000 lot untuk YP, dan SQ ini paling banyak akumulasinya, 33.000 lot, rata-rata 237,6. Jadi semoga saja dengan informasi ini bisa membantu teman-teman ya. Sorry, nggak bisa dibantu dari teknikalnya. Semoga saja dari bandarmologinya bisa. Oke, kita lanjut. Di sini ada saham SHIP. Nah, SHIP ini terus bergerak naik tuh. Dilihat ya, ini volumenya juga semakin naik, semakin tinggi volumenya. Nggak tahu dari fundamentalnya bagaimana. Ya, nanti bisa dicek sendiri dari fundamentalnya. Kita coba cek dari teknikalnya. Ini targetnya masih di 1.600 sih. Ini targetnya masih di 1.600. Semoga saja bisa mencapai 1.600 selama saja nggak ada swing high valid ya, seharusnya masih bisa kecapai itu targetnya. Itu ya bagus ya untuk SHIP ini targetnya masih di 1.600. Nggak tahu secara bid dan offer ini liquid atau enggak, nanti bisa dilihat sendiri ya. Tapi target dari teknikalnya sih di 1.600 dan 1.700. Oke, untuk SHIP mungkin segitu dahulu. Kita lanjut. Di saham terakhir kita ada saham DKIK. Nusa Konstruksi Engineering. Nah, untuk DKIK ya. Ini kan juga saham gorengan tuh. Saham gorengan mau dianalisa secara teknikal. Oke, kita coba. Saya cukup gunakan satu indikator saja, Fibonacci retracement. Kena ya. Sebentar. Oke. Sebenarnya target dari pullback-nya di 0,236 di harga 131 ini sudah berhasil terkena ya, karena tadi open sama dengan high di harga 132. Jadi ini sudah hit sebenarnya. Tapi nggak tahu lagi kalau DKIK memang mau retesting EMA 90 ya mungkin masih bisa diangkat naik. Targetnya di 139. Jadi untuk DKIK ya masih dalam kategori downtrend, tapi kalau memang masih rutin membuat higher low dan higher high ya nggak apa-apa dipertahankan. Ini kan sudah kelihatan ya adanya higher high. Kalau adanya adanya higher low, adanya higher high. Kalau memang adanya higher low lagi ya berarti bagus, potensinya masih boleh di hold, tapi secara volume juga masih kecil. Kita dipertimbangkan sendiri, tetap disclaimer on untuk keputusannya. Semoga saja bermanfaat. Kita ketemu lagi di grup Telegram. Goodbye.